Halo, gue Tojo, dan selamat datang di segmen Retelling the Stories. One Piece Chapter 1039, Pertunjukan Utama. Di atas Wano, terlihat Onigashima sudah akan mendekati Pulau Wano Kuni. Di atas tengkorak Onigashima pun, dari kejauhan, terlihat masih terus berlangsung pertarungan antara Kaido melawan Luffy. Momonosuke dalam wujud naganya tetap menarik Pulau Onigashima dengan bantuan Homuragumonya dan juga milik Kaido. Dia merasakan perubahan. Pulaunya mulai bergerak mundur. Berhasil. Pulaunya mulai bergerak mundur. Meskinya sedikit, tapi aku harus terus menjauhkannya dari ibu kota. Tidak akan kubiarkan benda ini jatuh di atas ibu kota, kata Momonosuke sambil terus menarik. Namun sedetik kemudian, ia mulai merasakan ada hal yang aneh. Ada suara yang memanggil dirinya. Siapa yang memanggilku? Tambahnya. Sementara itu, dalam kubah Onigashima, lantai pertunjukan, Big Mom masih tersandar di dinding akibat serangan Pangkornadio milik Kid. Lantai pertarungan sudah dipenuhi reruntuhan. Tangga dan beberapa dinding sudah hancur. Salah seorang anak buah Kaido berteriak sambil bertanya kepada Big Mom. "Kau tidak akan kalah dari mereka kan, Big Mom? Kami mohon, kalahkan mereka," tambah yang lain. Sementara di pihak bajak laut Kid dan bajak laut Heart, semua anggotanya bersorak, "Bos Kid! Kapten!" teriak mereka bersamaan. Terlihat Jean Bart juga bersama mereka. Big Mom kesakitan. Matanya memutih, mulutnya memuntahkan darah cukup banyak, dan lidahnya menjulur keluar. Kid melihatnya sambil berkata, "Seranganku sakit kan, nenek sialan." Kid juga terlihat sudah sangat kelelahan. Lau tiba-tiba melompat ke sebelah Kid, menaiki robot banteng besi tersebut. "Hei, Estasia, ini sudah kedua kalinya tahu. Beraninya kau melakukan serangan mencolok dan berlagak seperti pemenang, tepat setelah aku melancarkan serangan terkuatku," ujarnya. "Serangan itu bukan pertunjukan pembuka untukmu tahu," hardik Lau kepada Kid. Lau cukup kesal melihat Kid seolah-olah hanya menjadikan serangannya seperti batu lompatan untuk mendaratkan serangan salah satu dari 11 supernova berambut merah itu. Kid membalas dengan kesal juga. "Itu nggak penting kan? Sekarang bukan saatnya memperdebatkan soal itu." Lau tidak setuju. Ia masih ingin terus berargumen soal gaya Kid tersebut. "Ya sudah, bagaimana kalau setelah ini kau yang menyerang duluan? Berikan serangan fatal padanya, lalu serahkan serangan penghabisannya padaku." Kid membalas dengan tidak kalah kesal. "Jangan memberiku perintah. Lagi pula, serangan terkuatku lebih cocok untuk menghabisi nenek sialan itu. Tahu?" Lau dengan sinisnya bertanya, "Oh, jadi setelah banteng, apalagi yang akan kukeluarkan? Kuda Nil? Gajah?" Kita lalu membalas kesal. "Berisik! Aku tidak akan membocorkan serangan rahasiaku padamu." Big Mom mulai bangkit ketika kedua kapten dari generasi terburuk itu sibuk berdebat. Tulang di bawah pergelangan tangan kanannya patah. Beberapa anak buah Kaido pun melihatnya. Big Mom masih tersenyum, seolah makin menarik pertarungan dengan kedua kapten ini. "Gelombang kejut dari dalam tubuh ya. Sepertinya rusukku juga patah. Serangan Trafalgar cukup berbahaya rupanya," katanya. Lalu dia mengeluarkan bola kekuatan soru-soru dari tangan kirinya dan memasukkan ke dalam tangan kanannya. "Kuberi kalian nyawa. Bangkitlah tulang-tulangku." "Baik, Mama," kata tulang dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, tubuh Big Mom kembali terlihat pulih. Tulang patahnya sudah sembuh. Sambil menggenggam tangannya dan menunjukkan otot layaknya juara gulat,
serta percikan Haoshoku no Haki. Big Mom kembali bangkit. Mama, hahaha. Sementara itu, Lau dan Kit masih saling berdebat. Kali ini aku tidak akan bercanda. Biar ku beritahukan padamu. Tenagaku akan habis pada ronde selanjutnya. Yang berikutnya adalah serangan terakhirku. Aku pasti akan mengenainya. Karena itulah kau harus, kata Lau sambil masih memegang nodachinya. Ia sudah sangat kelelahan. Badannya bergetar. Sudah kubilang untuk tidak memberikanku perintah, kan? Teriak Kit di sampingnya. Big Mom mulai menyerang. Ia menggenggam pedangnya, Napoleon, yang sudah membentuk sebuah senjata baru. Pedang tersebut dikelilingi jeruji listrik dan api berbentuk bola, dan di tengahnya Prometheus melapisi besi pedang Napoleon. Prometheus, Napoleon, ayo maju, ucap Big Mom mengomandoi ketiga homies spesialnya. Siap, Mama, ujar ketiganya bersamaan. Master Saber, teriak Big Mom. Ia mengayunkan pedangnya dari arah kanan ke kiri dengan kuat. Jurusnya tersebut membelah pangkor Nadio milik Kit menjadi dua bagian. Wow! Kit dan Lau kaget bersamaan. Dari arah atas, masih di atas robot banteng besi miliknya, Kit meledek Big Mom. Hahaha, percuma saja menyerangnya. Sejak awal ini adalah bersih rongsokan. Big Mom pun membalas. Hahaha, mama. Upaya kalianlah yang percuma. Saatnya bagi kalian untuk berhenti bermimpi. Dasar bocah tak tahu diri. Kami ini sudah menenggelamkan ratusan orang seperti kalian ke dasar laut, tahu? Geramnya sambil matanya berapi-api. Kami sudah menguasai lautan ini selama puluhan tahun. Kami bahkan sudah melakukannya sejak kalian masih menyusui. Tambahnya semakin marah. Master Sabernya pun diayunkan kembali mencoba menyerang Kit. Kit lalu melompat cepat dari atas kepala banteng besinya, tidak memperdulikan ocehan nenek tua itu. Assign, ujar Kit sambil mengepalkan tangannya seperti pose pitcher baseball saat menggenggam bola. S, ia arahkan tangannya ke arah dahi Big Mom. Muncul huruf S di dahinya. N, ia arahkan tangannya kembali ke arah belakang kepala Big Mom, tepatnya di dinding salah satu menara di lantai pertunjukan. Selanjutnya, tubuh Big Mom langsung melekat cepat ke arah belakang. Kepala bagian belakangnya menghantam dinding menara tersebut. Seperti halnya kepala Big Mom menjadi kutub selatan dan menara di belakangnya menjadi kutub utara. Napoleon pun sampai terlepas dari tangannya. Tidak sampai di situ, rongsokan banteng besi raksasa Kit yang tinggal separuh langsung menyambut dengan menuju ke arah Big Mom untuk menabrakkan dirinya. Big Mom masih kaget, tidak mampu melepaskan dirinya dengan dinding menara di belakangnya, bahkan dengan kekuatan brutalnya. Hah, aku tidak bisa melepaskan diri, katanya panik. Mama, menghindarlah, tambah ketiga homie spesialnya. Tak habis akal, dengan murni kekuatan ototnya, Big Mom malah menarik paksa dinding dan menara tersebut bersamaan. Ia langsung membalikkan diri, menggunakannya sebagai perisai untuk melindungi tubuhnya. Banteng besi raksasa menyeruduk dinding menara dengan kencang, kemudian langsung hancur. Apa? Dia bangkit sekaligus mencabut menaranya, teriak salah seorang anggota bajak laut Kit. Kekuatannya benar-benar gila, kata Kit yang terlihat masih tidak percaya Big Mom bisa lolos dari jurus assign-nya tersebut. Beraninya kau membuatku harus memikul benda ini, kata Big Mom sambil menunjuk Kit dengan tangan kirinya. Napoleon sudah berada lagi di dalam genggaman tangan kanannya. Master homie, ujar Big Mom. Matanya kembali memutih dan berapi-api. Dari mulutnya keluar helaian asap. Big Mom mengayunkan kembali pedangnya sambil berteriak, Misery!
muncul sosok perempuan dari ujung pedangnya. Sosoknya besar dan wajahnya menyerupai Hera dengan rambut melingkar di ujungnya yang menyerupai gaya rambut Mother Carmel. Sosok itu langsung menyerang Kit dengan tangan kanannya, memukul ke tanah tempat Kit berpijak. Kit yang melongo sebentar, lalu dengan sigap melompat dan menghindari serangan itu dengan mudah. Walaupun banyak yang sudah melarikan diri dari medan pertarungan Big Mom melawan Kit dan Lau, beberapa aliansi samurai masih terkena dampaknya. Hah? Bergerak? Serangannya hidup? Kata salah seorang samurai melihat Misery mulai bergerak layaknya makhluk hidup. Misery pun mulai menyerang membabi buta, menyebabkan dentuman dan ledakan yang cukup hebat. Habisi mereka, Misery. Habisi para bocah yang... ujar Big Mom kelelahan. Namun belum sampai menyelesaikan kalimatnya, dari atas kepalanya, salah satu menara sudah siap menghantam. Tak! Bisik Lau. Dengan sedikit gerakan jarinya dan tato di jarinya yang terbaca E-A-T, seolah-olah memaksa Big Mom untuk memakan menara tersebut. Menara tersebut jatuh menimpa Big Mom, telak, tepat di atas kepalanya, membuat Big Mom terentang jatuh bersama reruntuhan menara. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Lau langsung kembali menyerang Big Mom. Sesudah melapisi nodachinya dengan krum, ia lalu melompat, langsung menancapkan pedangnya di dada Big Mom. Kit melihatnya sambil mulai mengumpulkan lagi besi-besi di sekitarnya. Big Mom panik, merasakan sedikit ketakutan, karena sebelumnya sudah merasakan kedahsyatan serangan tersebut. Kau mau melakukannya lagi ya, Trafalgar? Tanyanya panik. Di lantai bawah tanah, tepatnya di gudang senjata, Yamato masih mencoba menghentikan Kazenbo dengan segenap tenaga. Sekilas ia melihat benda panjang yang masuk melewatinya dari arah atas. Apa itu? Tanyanya. Dari bawah lokasi pulau Onigashima, benda itu terlihat terus bergerak sampai menuju ke tanah pulau Wano, memanjang dari Onigashima dan mencapai tanah Wano dengan cepat. Ya, benda itu adalah nodachinya, Lau, yang telah dilapisi krum sebelumnya, memanjang dan terus memanjang sampai ke dalam tanah Wano. Kembali ke Big Mom dan Lau, Big Mom mulai panik dan meninju brutal Lau dengan Bushosoku Haki-nya. Berani-beraninya kau, menyingkirlah dariku sekarang juga, Trafalgar, katanya. Lau tetap tidak bergeming, menerima tinju tersebut. Matanya memutih, darahnya terus bercucuran dari kepalanya, namun ia masih enggan untuk melepaskannya. Masih belum, lebih dalam lagi, katanya sambil terus menusukkan lebih dalam pedangnya ke tanah Wano. Ada apa denganmu? Otakmu sudah korslet ya? Big Mom masih meninju Lau di atas dadanya secara bertubi-tubi. Beberapa anak buah Lau mulai berteriak, mengkhawatirkan kaptennya. Wah, kapten! Kau sedang apa? Cepat menyingkir! Nanti kau bisa mati! Teriak mereka. Apa? Hentikan! Big Mom memohon kepada Lau. Setelah dirasa cukup dalam, sembari memuntahkan darah dari mulutnya, Lau memulai serangan pamungkasnya. Puncture! Will! Ujarnya. Terlihat kilatan berbentuk listrik dari pedang Lau dan masuk ke dalam tubuh Big Mom. Tanah Wano tepat ujung pedangnya ditancapkan, langsung meledak dengan skala yang besar. Awan di sekitarnya pun terkena dampaknya, melingkar dan menyerbak berpencar. Tanah Wano di bawahnya meninggalkan ledakan berbentuk lubang besar, sangat besar. Riuh ramai dari Wano masih terdengar, menandakan pesta para warganya masih terus berlangsung. Ironis sekali. Momonosuke sempat melihat ke bawah sekilas dan bertanya, lubang raksasa apa itu?
Pun halnya dengan Yamato yang ikut bertanya. Lubang apa ini? Sambil melihat ke atas. Langit-langit tempatnya berada seketika meninggalkan bekas lubang yang sangat dalam. Sementara Big Mom, matanya kembali memutih, mulutnya menganga, memuntahkan banyak darah, terbatuk-batuk sambil berguling ke samping kiri. Muncul asap dari bagian belakang tubuhnya. Namun dengan sigap, ia memerintahkan Misery untuk langsung menyerang Lau. Bakar dia sampai hangus, Misery! Teriak Big Mom. Misery dengan wujud yang mulai menyerupai manusia setengah ular, langsung mencoba menyerang Lau, yang mana sudah tidak ada tenaga lagi untuk bangkit. Baik, Mama, balas Misery. Sudah tidak ada waktu lagi di dalam pikiran Lau. Maka harus sekarang atau tidak sama sekali. Dirinya langsung memberikan aba-aba kepada Kid. Habisi dia, Eustasia. Lenguhnya pelan. Dari arah atas, Kid sudah siap dengan senjatanya. Senjata berbentuk meriam persegi panjang dengan kabel besar yang muncul dari balik sisi-sisinya. Ujung depannya terdapat lubang dan bagian pakalnya ada tengkorak. Apa itu? Tanya Big Mom. Kid tidak menggubrisnya. Ia malah tetap menolak bahwa Lau yang memberikan perintah untuk segera menghabisi Big Mom. Berapa kali harus kubilang padamu, Trafalgar? Jangan memberikanku perintah, Kid berkata sambil terus terlihat mengisi daya senjatanya dan mengarahkan ke arah kepala Big Mom. Aliran-aliran gelombang elektromagnetis mulai muncul di sekitar meriam itu. Dasar kau bocah-bocah keparat. Marilah, apa kalian akan bisa mengalahkanku? Aku ini Big Mom tahu, teriaknya menantang Kid. Wajahnya sudah penuh darah dan memar. Lau tersenyum. Kid pun tersenyum. Justru itulah kami akan mengalahkanmu, kata Kid, seolah mengkonfirmasi jelas. Para kaisar lautan ini memang akan mereka kalahkan. Mereka, para generasi terburuk, memang akan menggulingkan kekuasaan para kaisar lautan yang sudah menguasai lautan selama berpuluh-puluh tahun. Detik berikutnya, gelombang elektromagnetis besar langsung ditembakkan dari meriam persegi panjang Kid. Damn! Pong! Gelombang tersebut langsung menghantam telak Big Mom, terutama di wajah dan badannya, sampai ia terhempas ke tanah. Tanah di bawahnya pun seketika hancur karena hempasan yang sangat kuat sekali dari serangan tersebut. Wajah Big Mom terbakar, darah kembali dimuntahkan dari dalam mulutnya. Tidak hanya itu, dari kedua lubang hidungnya pun meneteskan darah. Matanya memutih, mulutnya menganga. Serangan ini sangat amat dahsyat, menerjang sang penghancur yang alami sedari lahir tersebut. Lau menyaksikannya, dan setelah dipanghazard, dia sudah merusak roda gigi kekuasaan kaisar lautan. Bahwa hal tersebut sepertinya sudah mulai menuju akhirnya. Era kalian sudah berakhir, tegasnya mantap. One Piece Chapter 1039 selesai.